Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita sebagai umat muslim tentu tak asing dengan surah Al-Ikhlas, yakni surah ke-112 dari 114 surah di dalam Al-Quran. Surah Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat, akan tetapi meski hanya 4 ayat, namun memiliki nilai yang sangat agung, yakni sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Surah Al-Ikhlas ini berbicara mengenai butiran-butiran tauhid tentang keesaan Allah dan siapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dinamakan surah Al-Ikhlas karena apabila surat ini dibaca secara rutin, maka insya Allah akan terbebas dari segala macam kesulitan, baik kesulitan dunia maupun akhirat, kesulitan saat menghadapi sakaratul maut, ketakutan saat menghadapi kegelapan malam, hingga kesulitan saat hari kiamat. Ada satu kisah menarik dari seorang laki-laki yang hutangnya dilunaskan oleh Allah berkat rutin membaca surah Al-Ikhlas. Pada suatu hari, Rasulullah SAW tengah duduk di pinggiran kota Madinah. Tiba-tiba melintaslah sebuah iring-iringan yang membawa jenazah seorang laki-laki. Rasulullah lantas bertanya, apakah mayat laki-laki itu meninggalkan hutang? Para sahabat menjawab, betul. Laki-laki ini meninggalkan utang sebanyak 4 dirham. Lalu Rasulullah menjawab, sholatkanlah laki-laki itu oleh kalian, karena aku tidak mau mensolati orang yang memiliki utang, lalu meninggal dan belum melunasinya. Tak lama kemudian, turunlah malaikat Jibril dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah titip salam kepadamu dan berpesan, aku, Allah, telah mengutus Jibril dalam rupa manusia dan melunasi hutang laki-laki itu. Maka bangkitlah engkau dan sholatkanlah jenazah itu, sebab ia telah diampuni Allah. Dan dia, Allah, juga menyampaikan, siapa saja yang mensolati jenazah tersebut, maka dia juga turut diampuni. Karena penasaran dengan alasan yang disampaikan oleh malaikat Jibril, maka Rasulullah SAW pun bertanya, wahai saudaraku Jibril, dari manakah kemuliaan laki-laki yang meninggal itu? Lantas malaikat Jibril menjelaskan, berkat membaca surah Al-Ikhlas setiap hari sebanyak 100 kali, karena di dalam surah tersebut terdapat penjelasan mengenai sifat-sifat Allah dan pujian kepadanya. Dan siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas 1 kali seumur hidupnya, maka dia tidak akan keluar dari dunia ini atau meninggal kecuali telah melihat tempatnya di surga. Khususnya, siapa saja yang membaca surah ini dalam sholat 5 waktu sebanyak beberapa kali, maka pada hari kiamat akan diberi syafaat, bahkan diberi kesempatan untuk memberikan syafaat kepada kerabatnya yang telah ditetapkan masuk neraka. Setelah mengetahui penjelasan dari malaikat Jibril, Rasulullah SAW pun mensolati jenazah laki-laki tersebut. Dari sepenggal kisah ini dapat kita petik pelajaran yang amat sangat berharga. Hikmah atau pelajaran yang pertama adalah betapa mulia dan istimewanya surah Al-Ikhlas ini, sehingga orang yang rutin membacanya 100 kali setiap hari, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Lalu hikmah yang kedua adalah barang siapa membaca surah Al-Ikhlas meskipun hanya 1 kali semasa hidupnya, maka orang tersebut tidak akan meninggal sebelum diperlihatkan kepadanya surga yang akan menjadi tempatnya kelak. Hikmah yang ketiga adalah barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas dalam sholat 5 waktu, maka orang tersebut akan diberikan syafaat dan juga diberi kesempatan untuk mensyafaati kerabatnya yang telah ditetapkan masuk neraka. Kenapa seperti itu dan apa yang membuat istimewa dari surah Al-Ikhlas ini? Karena saking agung dan istimewanya, sampai-sampai orang meninggal yang masih menanggung hutang namun rajin membaca surah Al-Ikhlas ini mendapat pertolongan dari Allah. Hal ini dikarenakan surah Al-Ikhlas merupakan surah yang menjelaskan tentang keagungan atas sifat-sifat Allah dan pujian-pujian kepadanya. Akan tetapi yang perlu saudara ketahui adalah surah Al-Ikhlas ini bukanlah surah pelunas hutang. Oleh sebab itu, bagi saudaraku yang sampai sekarang masih terlilit hutang, saran saya kepada saudaraku semuanya, tetaplah berusaha dan berikhtiar kepada Allah supaya dipermudah untuk melunasi hutang atau dalam mendapatkan rezeki. Kita semua berharap semoga kisah ini bisa menjadikan kita lebih bersemangat untuk tidak meninggalkan sehari pun tanpa membaca surah Al-Ikhlas. Wallahu a'lam bishawab.
Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.